Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari ini Jumat 6 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bagi saudara sekalian, pada hari ini firman Tuhan menyatakan kepada kita tentang siapa identitas Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, yang datang ketika Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan. Dan dalam pembaptisan di Sungai Yordan, Yohanes menyampaikan kepada orang banyak tentang Yesus yang akan datang itu. Dan dia katakan berita bahwa akan datang Dia yang lebih berkuasa. Yesus dikatakan lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Membuka tali kasutnya pun dia menyatakan, aku tidak layak. Satu hal yang penting untuk kita ingat atau kita imani, Yesus dengan kuasa yang lebih besar, lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis juga adalah bahwa dia membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Satu perbedaan yang sangat jauh, tetapi sama-sama mempersiapkan jalan kepada pertobatan. Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Kelahiran Yesus yang lebih berkuasa dan akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan juga identitas Yesus dinyatakan bukan oleh Yohanes Pembaptis lagi, tetapi ketika dia datang dari Nazaret di Galilea, dia datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan pada saat dia keluar dari air, suara berseru dari sorga, inilah atau engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Suara dari sorga adalah suara Bapa sendiri. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, kelahiran Yesus di tengah-tengah kita yang kita rayakan pada hari raya Natal. Sekarang ini masih masa Natal, masa di mana kita merayakan kelahiran Yesus bukan hanya pada tanggal 25 Desember, tetapi hari-hari sesudahnya juga bacaan-bacaan kitab suci mengarahkan kita untuk mengenal Yesus lebih dalam. Dan hari ini selain kita dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus akan datang yang lebih berkuasa dan akan membaptis dengan Roh Kudus, tetapi pada kesempatan ini Bapa sendiri yang memaklumkan Yesus sebagai anaknya yang terkasih dan dia berkenan. Satu pernyataan publik yang luar biasa untuk diakui oleh siapa saja. Dan pada kesempatan ini juga dinyatakan kepada kita sekalian, supaya kita pun mengakui Yesus sebagai putra kekasih Bapa, sebagai yang lebih berkuasa, sebagai yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan inilah Dia yang kita akui, Dia yang kita imani. Dengan pernyataan iman yang demikian, kita sungguh merasakan betapa Yesus penting bagi hidup kita. Betapa Yesus menjadi figur yang utama dalam kehidupan kita. Karena Dialah anak kekasih Bapa. Karena Dialah yang akan mengantar kita untuk bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus. Karena Dialah yang lebih berkuasa. Dan di sini kita pun memperoleh keteduhan dan kekuatan. Tidak sia-sia. Dan jangan pernah merasa sia-sia
ketika mengimani Yesus. Jangan pernah merasakan sia-sia ketika berada di dalam kesulitan, ketika ada dalam situasi yang tidak pasti. Jangan pernah kecewa dan putus asa, karena Tuhan seolah-olah jauh dan tidak menolong. Dia lebih berkuasa. Dia akan mengurapi kita dengan Roh Kudus, karena Dialah Putra kekasih Bapa. Kuasa itu akan dicurahkan bagi kita sekalian, dan dalam iman kita percaya dan menyerahkan diri untuk dipulihkan dan dibimbing oleh Dia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau telah menyatakan Yesus kepada kami sebagai anak-Mu yang terkasih, di mana Engkau berkenan kepadanya. Dia jugalah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai yang lebih berkuasa dan akan membaptis dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas Yesus Putramu yang Kau utus ke tengah-tengah kami, yang kami rayakan pada hari raya Natal ini. Satu misteri agung tentang kehadiran-Mu sendiri di tengah-tengah kami. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau menguatkan kami dan membimbing kami dalam perjalanan hidup kami, agar apa yang kami hadapi dalam kehidupan ini, berkat kuat kuasa Roh-Mu, berkat Yesus anak-Mu yang kekasih, kami juga memperoleh kekuatan, kami juga memperoleh semangat yang baru, kami juga memperoleh perspektif yang baru dalam menghayati iman kami, untuk lebih sungguh-sungguh menyerahkan diri, dan terutama berkat kuat kuasa-Mu sendiri, kami Engkau pulihkan, kami Engkau bimbing, kami Engkau tuntun kepada keselamatan. Berikanlah kami juga kesehatan jiwa dan badan yang pantas, kami dan juga anggota keluarga, sanak saudara kami, sahabat kenalan siapapun yang kami jumpai. Semoga kami senantiasa ada dalam lindungan-Mu dan aman, serta senantiasa memperoleh kekuatan dan pemulihan serta keselamatan di dalam Dikau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, bila Anda belum subscribe channel ini, berkenan untuk subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang ingin membagikan, silahkan membagikan. Dan yang mau berkomentar dan atau meminta memasukkan wujud doa, silahkan memasukkan wujud doa untuk saya bantu doa untuk Anda. Shalom, Tuhan memberkati.